Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Basran bersama teman saya Rizka Dwi Apriliana Sari dan Veronica Amelia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas Mahkamah Konstitusi. 1. Menguji undang-undang. Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi yang utama yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi tugasnya menjelaskan kalau ada perbedaan interpretasi atas sebuah undang-undang yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Mahkamah Konstitusi juga bertugas buat memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi jadi lembaga yang berhak buat memutuskan segala konflik dan perselisihan wewenang dalam lembaga negara. 3. Memutus pembubaran partai politik. Tugas Mahkamah Konstitusi juga penting dalam pengawasan partai politik. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai tugas buat memutus pembubaran partai politik. Tentunya, dalam segala prosedur terkait pembubaran partai politik harus dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai tugas buat memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pemilu. Segala sengketa, konflik, atau dugaan kecurangan dalam pemilu bisa dilaporkan dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya akan diputuskan solusinya. 5. Memberi putusan tentang dugaan pelanggaran Presiden. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan dugaan pelanggaran Presiden buat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balance yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Wewenang Mahkamah Konstitusi antara lain: A. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. B. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.
Kedudukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Prosedur pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, seorang calon harus memenuhi syarat: A. Warga negara Indonesia. B. Berpendidikan sarjana hukum. C. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan. D. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. E. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Dan F. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun. Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi. Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Prosedur pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Mengacu pada Peraturan MK Nomor 01/PMK /2003 tentang tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua MK. Beginilah pemilihan itu bakal dilakukan. 1. Setiap hakim MK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi ketua MK. 2. Rapat pemilihan ketua MK akan dipimpin oleh wakil ketua MK. Apabila wakil ketua MK berhalangan hadir, maka rapat pemilihan ketua MK akan dipimpin oleh hakim MK yang usianya tertua. 3. Rapat harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh 7 hakim. Apabila belum terpenuhi, rapat ditunda hingga dipenuhinya quorum. 4. Pemilihan ketua MK diusahakan melalui musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. Apabila aklamasi tidak tercapai, maka pemilihan ketua bisa dilakukan dengan pemungutan suara. 5. Ketua MK terpilih harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya lebih dari separuh hakim MK yang hadir. 6. Pemilihan melalui pemungutan suara dilakukan dengan cara melingkari nomor urut dan nama hakim yang disusun berdasarkan abjad di dalam kartu suara. Selanjutnya, nomor 7, hakim yang tidak melingkari nomor urut dianggap abstain, sementara yang memilih lebih dari 1 hakim dinyatakan tidak sah. Yang ke-8, kartu suara yang sudah dilingkari dimasukkan ke kotak suara dan dihitung setelah semua hakim memilih. Yang ke-9, hakim MK yang memperoleh suara sekurang-kurangnya lebih dari setengah hakim yang hadir bisa langsung menjadi ketua terpilih. Yang ke-10, apabila tidak ada yang mendapatkan suara lebih dari separuh yang hadir, pemungutan suara diulang atau dalam putaran kedua, dengan hanya diikuti oleh hakim yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Yang ke-11, hakim yang mendapatkan suara terbanyak pada pemungutan putaran kedua langsung ditetapkan sebagai ketua. Namun, apabila perolehan suara kedua calon seri, pemilihan diulang sampai ada calon yang memperoleh suara terbanyak. Susunan organisasi Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai anggota 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi antara lain: yang pertama, ketua merangkap anggota; yang kedua, wakil ketua merangkap anggota; yang ketiga, anggota hakim konstitusi; yang keempat, sekretaris jenderal; yang kelima, kepaniteraan. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi berkoordinasi dengan hakim konstitusi. Kemudian jabatan di bawah ketua dan wakil ketua adalah sekretariat jenderal. Pada sekretariat jenderal ini ada beberapa biro yang melakukan koordinasi dengan paniteraan atau paniteraan muda 1 dan paniteraan muda 2. Di bawah ini adalah biro-biro yang ada dalam Mahkamah Konstitusi antara lain: yang pertama,
Biro Perencanaan dan Pengawasan, yang kedua Biro Keuangan dan Kepegawaian, yang ketiga Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, yang keempat Biro Umum, yang kelima Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan yang terakhir Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.